Yaqul, di dalam adab tijarah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan untuk menghindari dari al-ghish wal khida' wal talbis, segala bentuk penipuan dengan antek-anteknya dan kawanannya. Jangan sampai kita menipu orang dalam bentuk apapun, mengiming-iming orang dengan sesuatu yang tidak ada, ataupun juga menutupi cacat dari barang yang kita jual. Sebab itu adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa merusak akad jual beli tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatin orang lagi jual makanan. Terus Nabi Muhammad memasukkan tangannya ke dalam tepung tersebut yang dijual, tepung makanan di pasar. Ketika memasukkan tangannya Nabi ke dalam situ, maka ujung jarinya menyentuh, kok ada basah di dalam, lembab. Maka Nabi bilang, ya sahibat ta'am, ma hadha, wahai penjual makanan, wahai penjual tepung ini, apaan ini, kok ada lembab? Dibilang asabathu sama, lembab terkena air hujan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, hal ja'altahu zahiran hatta yarahu an-nas. Kenapa kamu tidak jadikan yang lembab ini juga kelihatan di atas sampai hingga orang-orang bisa melihatnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat Nabi bilang, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami orang Islam maka bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umat Islam, keluar dari anggota kita. Na'udzubillah. Itu dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat makanan bagus, dalamnya makanannya ketika diperiksa dalamnya jelek, dan semuanya itu di dalam satu wadah, yang atasnya bagus, yang bawahnya jelek, dijual. Maka Rasulullah marah dan berkata, hal bi'ta hadha ala hiddati wa hadha ala hiddati. Kenapa kamu enggak jual ini di wadah yang satu, ini di wadah yang beda? Yang ini yang bagus, begitu, yang ini yang jelek. Jangan dicampur begitu. Kenapa enggak ditempatkan di dua tempat yang berbeda? Dikasih lihat yang bagus, tapi begitu dibungkus dikasih juga dalamnya yang jelek. Man ghasyana falaysa minna, man ghasyal muslimin falaysa minhum. Yang menipu kaum muslimin maka bukan bagian dari muslimin, kata Rasulullah SAW. Bahkan min asbab su'il khatimah, di antara penyebab su'il khatimah itu adalah ketika menipu kaum muslimin dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Menipu muslimin dalam urusan dunia ya seperti ini, barang luarnya bagus, dalamnya jelek. Orang tertarik dengan barang tersebut, ngelihat bagusnya, tapi ketika dia terima bungkusannya, dalamnya itu yang jelek yang dikasih, atau dicampur antara yang jelek dan yang bagus. Itu min asbab su'il khatimah, menipu orang muslimin dalam urusan dunia mereka, apalagi dalam urusan akhirat. Menipu muslimin dalam urusan akhirat dengan misalkan mengiming-iming mereka dengan sesuatu untuk kepentingan duniawinya, itu bilang ini akhirat, mengatakan yang tidak baik adalah baik, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu termasuk penipuan terhadap kaum muslimin, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, termasuk penipuan. Atau mengklaim sesuatu yang tidak benar. Waliyadzubillah. Misalkan, oh ini adalah jihad, padahal tidak demikian. Hadza min asbab su'il khatimah, menipu kaum muslimin dalam perkara dunia mereka atau dalam perkara akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nyuruh kita itu kalau barang ada aib dijelaskan. Al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa, ada khiyar al-majlis.
penjual dan pembeli mereka punya pilihan khiyar untuk melanjutkan itu pembelian ataupun untuk mengembalikan. Udah balikin deh. Selama mereka masih di dalam majelis. Khiyar itu ada khiyar 3 macam. Ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarat, ada lagi khiyarul aib, khiyarul aib. Kalau khiyarul majlis selama mereka masih di satu ruangan yang sama di tempat transaksi, belum keluar, belum berpisah. Kalau khiyarul syarat itu apabila dia berikan syarat dan persyaratan tersebut nggak bisa lebih dari 3 hari. Khiyarul syarat 3 hari. Kemudian juga yang ketiga itu adalah khiyarul aib. Ketika di barang itu ada aibnya, ada celahnya, walaupun udah seminggu, sebulan, setahun, tiba-tiba ada aib yang mana aib tersebut memang ada saat transaksi, bukan udah dipakai bertahun-tahun akhirnya sobek itu celana, betul lu yang nyobekin, bukan aib itu, tapi aib itu memang sudah ada, udah sobek waktu dia transaksi, memang udah sobek aib tersebut. Dan dia baru mengetahui keberadaan aib tersebut ya saat itu, langsung dikembalikan saat itu juga. Begitu dia tahu, oh ini sekarang nih aibnya ketahuan, ayo langsung datengin, kembalikan. Kalau dia menunda, ya udah angus. Wahakadha. Jadi garansi bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan seminggu, bukan 3 hari, tapi ada aturannya di dalam syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa orang yang melakukan transaksi, mereka punya khiyar di majelis sebelum mereka berpisah. Udah transaksi jual beli, dia udah serah terima barang, masih di situ akhirnya dia bimbang, galau. Ya sudah dah, nggak jadi deh, saya balikin ini. Dia menuntut, maka dia punya hak untuk mengembalikan tuh barang, baik itu penjual ataupun pembeli. Bukan kita udah transaksi, kita udah deal. Ya selama masih di majelis masih boleh membatalkan jual beli tersebut, baik dari penjual ataupun dari pembeli. Malam yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Kemudian fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila di dalam transaksi tersebut penjual dan pembeli dua-duanya sama-sama jujur, dua-duanya menjelaskan, oh ini barang yang saya jual ada cacatnya, ada aibnya, ada kekurangannya, dia sebutkan. Begitu juga sebagai uang yang dia berikan, kalau itu uang ataupun juga barter, dia sebutkan, oh kalau barang barteran yang saya pakai untuk kita tukeran nama ini barang juga ada cacat, ada ini, ada itu. Artinya penjual dan pembeli kalau kedua-duanya jujur, dua-duanya menjelaskan aib yang ada pada barang mereka, maka transaksinya berkah tuh dia punya transaksi. Tapi fa'in kadzaba, kalau dua-duanya berdusta atau salah satunya berdusta, wa katama, menyembunyikan aib dan kekurangan dari barang yang dijual, maka muhigat barakatu bai'ihima, maka dicabut keberkahan dari transaksi mereka, tidak ada berkahnya. Ini di zaman banyak orang transaksi berbohong, berdusta, berkhianat, menipu. Kadang orang beli tanah bisa dijual 10 kali. Jual tanah bisa 10 kali. La haula wala quwwata illa billah. Hakada. Ada orang jual handphone murah. Kenapa murah? Curian, copetan, penadah. Haram. Apabila penjualnya atau pembeli tidak menjelaskan aib dan kekurangan dari barang yang dia transaksi itu, ya, sedangkan di antara yang hadir ada yang mengetahui hal tersebut, maka wajib menjelaskan. Wajib dia turun tangan dan menjelaskan, ini barangnya dia ada cacat, ada aib, wajib dijelaskan. Sebab itu diriwayatkan seperti itu. Ini termasuk nusuh al-wajib, nasihat yang tulus, saran yang tulus kepada setiap muslim. Bagi mereka yang melihat penipuan yang terjadi, sampaikan. Baik itu penipuan, ada orang menipu dalam urusan dunia, kasih tahu. Apalagi penipuan dalam urusan agama, kasih tahu. Ente menipu atas nama agama, awas, dia menipu atas nama agama.
mencuri simpati orang, kecondongan orang, kecintaan orang akan agama, begitu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dia. Oh, cinta agama, coblos saya. Cinta agama, pilih saya. Begitu memanfaatkan hal tersebut. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga termasuk hal yang haram, penipuan yang haram, bentuk penipuan yang haram ketika dia mencampur barang yang bagus dicampur dengan barang yang jelek. Campur ya, dia tunjukkan bagusnya, udah gitu dicampur. Orang ngelihat bagusnya, padahal di dalamnya ada yang jelek, dikasihnya dicampur. Nah, itu termasuk penipuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jual yang bagus sendiri, yang jelek sendiri. Bukan nanti tawarkan yang bagus, tapi orang terimanya yang bagus dan yang jelek. Ada khidah, penipuan. Termasuk juga bentuk penipuan itu dulu kan tuh orang transaksi pakai emas atau pakai perak sebagai mata uang. Nah, terkadang tuh mata uangnya itu emas atau perak ada gompal, apa betul? Ada cacat, tahu gompal? Ada gompal, ada pecah sedikit. Ketika pecah, pecahannya itu kan hilang. Berarti berkurang 1 gram atau setengah gram. Wah, sedikit itu. Emas 1 gram berapa ya? 1 juta. 1 gram, setengah gram 500.000, nggak dikit, itu banyak. Oh, nggak cuma 1/4 gram, 1/4 gram, 250.000. Nah, walaupun 0,1 gram, 100.000. Ayo, ketika dia transaksi, tapi digunakan mata uang yang cacat, begitu pecah dan atau berkurang kadar daripada mata uang tersebut, itu alternatifnya adalah ketika dia menemukan di dalam uang kembalian dia ya, ketika dia bertransaksi ternyata di dalamnya ada mata uang yang cacat, itu nggak boleh digunakan. Ya, saya ketipu, dipakai buat nipu orang lagi, haram. Sampai dibilang terus ini mata uang yang cacat, bagaimana? Nggak boleh dipakai buat transaksi, nggak boleh, sebab kurang dari kadarnya. Jadi diapain tuh mata uang? Buang di sumur. Oh iya, jangan dipakai buat nipu orang. Ini kasusnya kayak sendal di hari Jumat. Pulang keluar dari masjid, sendal hilang, begitu. Oh, sendal saya hilang, sendal saya dicuri. Berarti saya boleh pakai sendal yang mana aja. Dengan niat begitu, sendal yang saya pakai adalah sendal milik orang yang mengambil sendal saya. Lalu tahu dari mana? Tahu dari mana? Dia pakai sendal begitu dengan niat sendal yang dia pakai adalah sendal milik orang yang mengambil sendalnya dia. Enggak masuk akal, atau haram. Nah, begitu juga mata uang yang cacat ini. Diapain? Pilihannya 2. Yang pertama, buang ke sumur, udah nggak bisa diambil lagi, hilang, habis. Atau yang kedua, dia bawa ke tukang tukang sepuh, tukang perhiasan, ya, untuk dibakar lagi, dikeluarkan emasnya yang murni atau peraknya yang murni, nanti diolah lagi jadi mata uang atau bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Hakada, nggak boleh dipakai buat nipu orang lain. Mentang-mentang dia udah nipu, dipakai buat nipu. Sama begitu juga, beli mobil, oh ketipu, ya udah saya ketipu, pakai dia jual lagi tuh mobil ke orang lain, ketipu lagi orang, dan begitu terus. Beli tanah, ya saya ketipu tanahnya, dijual lagi ke orang lain, ketipu. Duit palsu, ya saya ketipu, kasih lagi ke orang, dipakai nipu orang lain lagi. Haram. Tapi jadilah kita, ikhlas kita yang menghentikan kejahatan, berhenti, stop di situ, berakhir. Di kita berakhir di situ, jangan ada orang lain yang kena, cukup saya aja. Nah, itu mukmin sejati itu kayak begitu, nusuh likulli muslim, bagi setiap muslimin. Terus juga pedagang hendaknya dia bertakwa kepada Allah.
ketika dia berdagang sesuatu yang ditimbang beratnya atau ukurannya, maka dia harus bertakwa betul-betul kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail, celaka, binasa bagi orang yang mencurangi timbangan. Siapa mereka orang yang curang di dalam barang-barang yang ditimbang ini? Adalah orang yang ketika dia beli, bang beli telur, bang beli jeruk, bang beli buah, timbang dia tuh, beli beras, tambahin lagi. Kalau dia beli sama orang, dia minta tambahin. Tapi kalau dia jual kepada orang lain, begitu dia kurangin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia nimbang buat orang, dikurangin. Haknya orang ini udah pas ya, jangan sampai pas, kurangin dikit 5 gram. Giliran sama orang dia minta lebihin. Salafus saleh radhiyallahu anhum itu, mereka itu kalau beli sesuatu buah atau apa, udah ditimbang sama pedagang, ini sekilo, udah jeruknya atau buahnya dikasih sekilo, udah sekilo. Nah, terus diambil si pembeli ini, diambil dari kantong, dibalikin sebutir. Ini sebutir saya balikin. Setelah ini sebutir saya balikin. Terus kalau dijual ke orang, dijual kepada orang lain 1 kilo, ini udah 1 kilo, udah selesai. Nih saya tambahin 1 butir. 1 butir. Subhanallah. Ditanya kenapa begitu? Bilang saya nggak mau membeli. Saya jualan telur, jualan jeruk, jualan cabai, jualan bawang, bukan jualan atau membeli wail. Tahu wail? Neraka. Saya nggak jual beli celaka, saya nggak jual beli neraka, saya nggak jual beli lembah di neraka jahanam. Wailul lil mutaffifin. Itu Rasulullah bilang di dalam hadis, innakum ulitum amran halakat fihi al-umam as-sabiqah. Sesungguhnya kalian tuh dipikulkan, ditanggungjawabkan akan suatu perkara. Perkara apa? Umat-umat sebelum kalian binasa gara-gara perkara tersebut, dan kalian memikul perkara itu sekarang. Perkara apa? Al-mikyal wal mizan. Mikyal tuh yang diukur, ditimbang beratnya. Benda-benda yang ditimbang pakai berat, kilo, ons. Kalau itu mizan disebutnya. Kalau mikyal itu pakai ukuran 1 liter, 2 liter, 3 liter. Nah kayak begitu. Nah ini timbangan berat atau ukuran kilo atau literan, itu umat-umat terdahulu binasa gara-gara hal yang semacam ini. Umatnya Nabi Syuaib dibinasakan oleh Allah Ta'ala gara-gara mencurangi timbangan. Umat Nabi Syuaib. Dan jangan kita menjadi seperti mereka yang mencurangi timbangan tersebut. Harus adil. Kalau bisa malah ya, kalau dia membeli ya dibalikin ke orang. Kalau dia menjual ditambahin buat orang yang membeli. Kalau bisa begitu. Sebagian orang tuh akhir hayatnya nggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Dia pebisnis, jualan di pasar. Ngomong yang lain bisa. Suruh nyebut la ilaha illallah nggak bisa. Ngomong yang lain bisa. Suruh nyebut lagi nggak bisa. Kenapa? Kamu bisa ngomong hal lain tapi kita suruh mengucap la ilaha illallah. Kok kamu nggak mau? Bukan saya nggak mau, nggak bisa. Setiap kali saya mengucap kalimat itu tuh tadi itu, ya, setiap kali saya mengucap kalimat itu, di lidah saya seperti kayak ada jarum, kayak apa namanya, jarum timbangan. Begitu. Bentuknya kayak jarum timbangan, rasanya di lidah saya. Bentuknya. Saya raba-raba dengan lidah, itu kayak jarum timbangan. Jadi sabar mau ngomong, kayak ada yang menekan lidah saya, menusuk lidah saya. Jarum timbangan. Rupanya gara-gara jarum timbangan. Subhanallah. Sampai tuh sebagian orang tuh disiksa di dalam kuburannya. Dibilang gara-gara apa? Gara-gara dia dulu timbangan
cuma timbangannya itu nggak dia bersihkan. Timbangannya tidak dia bersihkan. Ini timbangan dia taruh sekilo, 2 kilo. Nah itu di wadah yang dia jual, dia taruh tuh barang milik orang lain, gitu nih daging sekilo. Tapi di situ tuh mengendap debu, mengendap kotoran. Emang debu sama kotoran berapa gram sih? 2 gram, 3 gram, 4 gram. Ya, katakanlah 5 gram, 10 gram. Bilang tuh gara-gara itu dia disiksa di dalam kuburnya gara-gara tidak teliti. Hatta hal yang semacam begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini hal yang kecil kayak begini, tapi enggak kecil. Sebagian salihin dia ngejual baju. Jualan baju enggak tanggung-tanggung. Satu kontainer begitu dia jual. Dia bilang kepada wakilnya di pasar ketika menjual, ada satu baju yang ini ada cacatnya, jadi jangan dijual, atau kalau kamu mau jual ke orang jelaskan ada cacatnya, ada yang kurang bagus di sini, jelaskan ke orang. Baik, kata wakilnya. Tahu-tahu datang pembeli ngelihat bagus, saya borong semua satu kontainer diborong, langsung dijual. Ngasih kabar gembira kepada majikannya, bilang ya Sayyidi, khalas laku semuanya, langsung dibeli satu kontainer. Biasanya setahun baru laku, ini sehari laku semuanya. Oke, kamu jelasin nggak tuh aib cacatnya yang di satu baju itu? Ya saya lupa, cari orangnya udah gak ketemu, putus kontak, udah hilang. Akhirnya itu duit keuntungan semuanya disedekahin, nggak dia pakai, disedekahin untuk menebus kezaliman terhadap orang tersebut yang salah beli. Waliyadzu billah, la ilaha illallah. Nah karenanya itu berhati-hati dalam permasalahan yang semacam ini. Min ulama yang ketika dia sampai di negerinya, dia bawa oleh-oleh korma dari Basrah. Ketika dia bawa oleh-oleh korma dari situ, dia lihat di bungkusan oleh-oleh dia itu ada kurma, bukan dari yang dia beli, sebutir kemasukan di situ. Dia ingat dulu waktu saya beli. Ya, diunjukin, ini korma yang mahal, ini korma yang jenis satu lagi. Nah saya beli jenis yang satu, yang ini rupanya itu sampelnya kemasukan di situ beda dari butiran korma yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia menempuh perjalanan ribuan kilometer, udah nyampe ke rumahnya, balik lagi. Kayaknya udah nyampe ke Indonesia, balik lagi ke Saudi soalnya. Dia balikin satu butir korma, begitu nyusahin kormanya. La ilaha illallah. Tapi mereka enggak jadi wali melainkan berkah begitu. Karena hal-hal yang semacam itu mendingan di dunia dia beresin daripada di akhirat. Dan orang macam begini, tiap langkah yang dia tempuhkan buat ngembaliin itu kezaliman, itu tiap langkah yang dia tempuh itu adalah jihad fisabilillah. Lebih daripada jihad, dia ngembalikan kezaliman. Termasuk juga hal yang luhur di dalam transaksi dan bisnis adalah kalau ada orang habis bertransaksi terus dia nyesal. Dia mau memakai hak apa namanya khiyar, atau hak khiyar, kembaliin barang. Udah nggak masuk khiyar, cuma ada 3, khiyar majlis, khiyar syarat, sama khiyar aib. Dan ini nggak masuk 3-tiganya. Tapi ya saya nyesal begitu. Saya nyesal beli pesawat. Saya nyesal beli mobil. Begitu. Boleh gak dibalikin duitnya? Boleh gak? Ya udah hak masing-masing. Tidak ada pilihan, gak ada khiyar, gak ada garansi, udah selesai. Habis bagaimana? Minal fadail, termasuk sesuatu yang luhur, yang terpuji. Orang kalau udah nyesal begini, ya udah balikin deh. Maunya apa dibalikin?
dibalikin. Cuma dibalikinnya juga, ya udah saya balikin, tapi saya potong 50% atau 70%. Nah, jangan dipotong, balikin full, kembalikan secara full. Itu minal fadail seperti itu. Igalatun nadim. Orang yang udah nyesel dalam bertransaksi, udah gitu dia mau mengurungkan transaksi yang udah dia lakukan, maka terima, khalas, minta kembali, balikin full, selesai. Orang yang lagi kesusahan, ya belum bisa bayar, ya sudah, kasih kemudahan buat dia, jangan dipersulit, permudah. Begitu juga orang yang diberikan kemudahan, ayo gampangin, ya, jangan diperrumit sesuatu yang mudah. Orang minjem igrad mustabrid, minjemin orang yang lagi butuh, yang lagi memerlukan. Begitu juga menunaikan hajat orang-orang yang membutuhkan, yang punya keperluan. Tuman agala nadiman bai'atahu agalallah asratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu orang yang menyesal atas transaksinya, dia mengurungkan niatnya, mengurungkan transaksi tersebut, terus disetujui, ya udah khalas, diturutin, maka Allah Ta'ala kelak bakal menolong dia di hari kiamat. Kadang orang udah transaksi, udah deal, tahu-tahu udah selesai, khalas masing-masing bapak, tahu-tahu terkena musibah, ya, hingga dia perlu uang, gitu. Dia mau mengembalikan transaksi tersebut lagi. Kadang seperti itu kasusnya. Maka kalau dia mau mengurungkan itu, disunnahkan untuk menerima pengembalian dari orang tersebut dan dikembalikan secara full. Sebab yang melakukan itu besok hari kiamat bakalan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fi Sahih Bukhari. Ada seorang hamba enggak pernah bikin kebaikan sama sekali. Kerjaannya jahat. Enggak pernah bikin baik. Cuma dia dulu tuh suka ngutangin orang. Ada orang minjem duit, diutangin. Nah, dia bilang sama pegawainya, sama pembantunya, orang yang lagi kesusahan, ya dipermudah, jangan dipersulit. Artinya taysir 'alal mu'sir wa tajawuz 'alal musir. Nah, orang yang lagi kesusahan, ya jangan ditagih sampai sampai ditodong, disiksa, dipukulin, diancam. Jangan dilakukan hal yang semacam itu. Al-mu'sir, hatta al-musir, hatta orang yang diberikan kelapangan juga itu dia tagihnya dengan santun. Sampai dia bilang, kenapa? La'allallah yatajawaz anna, kali-kali Allah memaafkan kita. Kalau ada orang yang susah, ya dipermudah. Ya udah, minta penundaan, sebelum bisa bayar sekarang, minta sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kelas. Taysir 'alal mu'sir. Hatta enggak kebayar, ya udah dimaafkan. Atau kalau orang yang diberikan kemudahan ke lapangan, tapi dia telat bayar, maka tajawaz, maafkan orang tersebut, maafkan ketelatan dia. Begitu. Walaupun dia bayar saat itu juga, tapi maafkan dia yang udah lalu-lalu, dimaafkan. Jangan malah telat bayar kena bunga, haram. Kena bunga hatta haram, riba yang dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang minjem duit, begitu, tiap bulan dia bayar, dia ganti. Terus selama dia bilang utang kamu masih belum lunas. Loh, saya udah bayar lebih dari utang saya. Selama ini yang kamu bayar cuma bunganya doang. Tetapi hutang pokoknya belum dibayar. Haram ada yang semacam ini. Dan orang yang melakukan itu enggak jadi kaya, justru menjadi bangkrut, kagak berkah hartanya dia. Ketika ini orang meninggal dunia, nih orang baik ini meninggal dunia, maka Allah Ta'ala bilang khalas tajawaz anhu, maafin dia. Sebab kenapa? Saya lebih berhak untuk memaafkan hambaku daripada dia.
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala minjemin duit kullu qardin sadaqah. Minjemin uang pahalanya sama seperti sedekah. Itu waktu perjalanan malam Isra Mi'raj, Nabi ngelihat di pintu surga tertulis sedekah pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau ngutangin orang pahalanya 18 kali lipat. 18 kali lipat. Apalagi habis ngutangin orang disedekahin, udah gak usah lu bayar, gratis. Wah, 18 plus 10 itu pahalanya. Hakadha. Terus jangan kita menjual di atas jualannya orang lain, ngebeli di atas pembeliannya orang lain, melakukan penawaran tipu-tipu untuk mengiming-iming orang lain. Menjual di atas jualannya orang lain, ini jual lagi transaksi, saya jual 10.000. Begitu. Akhirnya ketika ini orang lagi masa apa namanya itu? Lagi transaksi dia. Lagi tarik ulur, lagi transaksi, tahu-tahu dibilang jangan beli anak itu orang. Begitu saya jual, kan tipu-tipu, tahu penawaran tipu-tipu. Jadi kadang untuk penjual ngejual barang, walaupun di televisi atau online, ataupun secara langsung, dia ngejual barang harganya sekian, terus dibikin seperti ada orang yang menawar, padahal orang yang penawarnya ini pegawainya sendiri. Orang suruhan dari si penjual. Begitu. Ada orang yang beli, saya mau beli harganya sekian. Tahu-tahu pegawainya ini si penjual bilang, "Oh, saya juga mau beli, saya tawar harganya lebih tinggi lagi." Dengan tujuan agar calon pembeli yang asli melakukan penawaran yang lebih tinggi. Ada najis, haram hal yang semacam ini. Dia melakukan penawaran, dia naikin penawaran itu untuk menipu muslimin. Begitu. Muslimin tahu ini orang pembeli yang asli, saya mau beli seharga 10.000. Tahu-tahu ada orang lain ngejurit, saya mau beli 50.000. Sehingga pembeli yang asli kira beneran, enggak tahunya ini pegawai, orang suruhan dia. Sehingga terpancing untuk menaikkan di harga yang sama atau lebih atau mendekati. Termasuk hal yang sangat diharamkan dan dosa besar, nimbun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Ini adalah sangat diharamkan, minal kabair, namanya ihtikar. Barang siapa yang nimbun makanan 40 hari, maka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Marzuk atau al-jalib, importir. Di satu negeri barang lagi langka, maka dia impor dari luar sehingga tidak langka lagi di negeri tersebut. Jadi barang ada, tidak langka, dia masukkan dari luar sehingga tidak langka, bahan pokok tersebut jadi dinikmati oleh semua masyarakat. Nah, orang yang tujuannya dia mengimpor barang ya, untuk bukan untuk mempermainkan harga, tidak, tetapi untuk memberikan solusi bagi orang yang dilanda kesusahan atas kelangkaan barang tersebut, maka marzuk, dia dapat rezeki dari Allah Ta'ala, berkah rezekinya dia. Tapi yang nimbun makanan, nimbun gula, nimbun bawang, nimbun cabai, nimbun apalagi oksigen, sampai obat ditimbun sama dia. Yang kagak-kagak aja. Begitu. Nimbun BBM, terutama tuh makanan yang ditimbun. Atau mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Udah gitu, siasat permainan dari orang-orang kafir untuk mempermainkan harga, menjatuhkan harga, sehingga petani dirugikan, konsumen dirugikan, masyarakat dirugikan. Waliyadzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itu barang siapa yang nimbun makanan 40 hari, seandainya setelah 40 hari enggak